Ya, selanjutnya adalah loss of significant digit. Nah, loss of significant digit ini disebabkan oleh pengurangan dua angka desimal yang saling berdekatan satu sama lainnya. Jadi, yang mulanya itu mempunyai 4 angka penting. Nah, setelah dikurangkan masing-masing menjadi 1 angka penting atau 2 angka penting saja, seperti itu. Nah, berikut merupakan contohnya. Misalkan kita punya fungsi fx seperti berikut dan gx seperti berikut. Nah, secara analitik fx sama gx ini sama aja untuk x lebih dari sama dengan 0. Kalian bisa periksa ini. Nah, akan tetapi proses komputasi dari kedua fungsi tersebut akan menghasilkan fungsi yang berbeda, hasil yang berbeda. Nah, ini disebabkan oleh adanya loss of significant digit. Nanti akan dijelaskan di akhirnya kenapa bisa ada loss of significant digit. Nah, langkah pertama itu kita definisikan dulu fx dan gx dengan nama fx, gx dengan y sama dengan fxx dan y dengan sama dengan gxx. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tanda titik, ini berarti nanti fx ini akan berlaku untuk x-nya matriks. Jadi x-nya untuk vektor atau matriks nanti bisa berlaku karena ada tanda elemen wise di sini, tanda titik. Yang kedua, definisikan fungsi f dengan kepresisian terbatas. Jadi kita masih menggunakan fungsi pembulatan tadi dengan n angka penting. Nah, fn dan gn. Pembulatan fx dengan n angka penting, pembulatan gx dengan n angka penting. Nah, seperti ini fungsinya. Nah, langkah ketiga, kita asumsikan bahwa fx tadi ya, fx ini merupakan nilai eksak dari f dan g. Nah, galat relatif dari fn dan gn, yaitu fungsi dengan kepresisian terbatas tadi, dicari dengan persamaan ini. Nah, persamaan ini tinggal dimasukkan ke dalam bentuk fungsi oktavnya. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita tinggal bikin plot dari masing-masing galat relatif. Nah, kita definisikan saja. Ini kan tadi diketahui X-nya 10 pangkat K untuk K-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita definisikan dulu K-nya sama dengan 0 sampai 5. X-nya itu 10 pangkat K. Nah, selanjutnya kita tinggal plot X, EF, error relatif dari F, dengan pembulatan 5 angka penting, dan X, EG, error relatif error dari G, dengan 5 pembulatan angka penting. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya ya. Nah, ini EG yang garis di bawah ini, dia lebih kecil daripada EF errornya. Jadi error EG itu lebih kecil daripada error EF. Nah, ini disebabkan oleh adanya loss of significant digit tadi. Kenapa bisa? Karena fx ini kan ada pengurangan di sini, akar x plus 1 min akar x. Nah, jadi untuk x-nya bernilai besar, misalkan x-nya itu 500, ya sampai 505 saja sudah. 5, ini 5. Berarti ini 26 dikurangin akar 25. 6, akar 6 min akar 5. Nanti semakin besar X-nya, mereka semakin berdekatan dan saling menghilangkan angka penting masing-masing.
Nah, makanya di sini nilai relatif error dari EG dia bernilai lebih kecil daripada relatif error dari EF. Sekarang kita coba di Octave-nya. Oke, sama seperti tadi, kita bisa bikin file baru. clc close. Pertama, kita definisikan fungsi f, x, dan gx. Ini. Lalu kita definisikan fungsi fn dan gn. Seperti ini. Definisikan lagi fungsi relatif error EF dan EG seperti ini. Kita terakhir plot untuk A 0 sampai 5, X-nya 10 pangkat K, X EF dan X EG. Kita bisa simpan dan run lagi praktikum 2 garis bawah 2. Oke, hasilnya seperti ini, sama ya seperti tadi. Nah, X-nya tinggal lihat relatifnya. Nah, gunanya fungsi log-log tadi itu adalah untuk melihat ini masing-masing sumbunya. Nah, jadi kalau cuma pakai plot nanti akan terlihat seperti garis saja. Soalnya ini kan semuanya hampir bernilai 0. Nah, kalau log, ini mereka dijadikan 10 pangkat N. 10 pangkat N, N-nya ini bisa negatif. Oke, yang terakhir kita bakal bahas tentang akurasi komputer. Nah, untuk setiap penghitungan komputer itu pasti ada errornya karena masing-masing komputer itu tidak bisa menyimpan angka 0 dengan benar, dengan baik. Nah, misalkan ada persamaan seperti ini, delta itu sama dengan AN dikurangin sigma I dari 1 sampai NN dari A. Nah, secara analitik, untuk setiap A dan N, pasti delta ini sama dengan 0. Nah, tapi saat melakukan perhitungan dengan komputer, perhitungan sigma nanti ini tidak akan menghasilkan delta sama dengan 0. Nah, buktinya, nah, misalkan kita bikin dulu N-nya itu sama dengan 10 pangkat 6. N-nya sebanyak 1 juta. Dengan konstanta A-nya itu 1/10. Nah, jumlah awalnya itu adalah 0. Lalu kita looping. Jumlahnya ini setiap kali looping sebanyak 1 juta kali. Jumlah ini ditambah A. Jadi asalnya jumlahnya 0 ditambah dengan 1/10 jadi 1/10. Iterasi kedua nanti ditambah lagi 1/10, 2/10. Iterasi ketiga lagi nanti 1/10 lagi, 3/10, dan seterusnya sampai 1 juta kali. Nah, lalu kita hitung deltanya, itu sama dengan A kali N dikurangin jumlah tadi. Nah, ini sedang proses looping. Oke, nah deltanya ternyata bukan 0. Jadi 0,00000. Jadi dia mendekati 0 saja, tidak 0 secara pasti. Nah, ini hal seperti ini pasti terjadi di setiap software, di setiap aplikasi. Entah itu Excel, R, Python, atau yang lainnya. Nah, besarnya nilai error ini juga disebabkan oleh banyaknya bit yang mampu disimpan oleh komputer masing-masing. Jadi untuk sistem kalian yang bernilai 64 bit, pasti errornya ini bakal lebih kecil. Nah, kalau sistemnya 32 bit nanti bakal errornya lebih besar.
Oke, untuk pertemuan kali ini cukup. Tugas 2 sudah disediakan di New LMS, nanti batas pengumpulannya sesuai dengan hari praktikum masing-masing di tengah malam. Terima kasih.